Shalom, nama saya Marta Trivena Gultom dari Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah SPAK. Dalam pembahasan video kali ini tentu ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang visi hidup, visi misi hidup. Yang kedua tentang karakter. Yang ketiga tentang buah-buah roh, dan yang keempat tentang menang terhadap pencobaan. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memperdengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menuntun kami agar apa yang kami sampaikan dalam video ini kiranya dapat menjadi berkat bagi diri sendiri maupun bagi teman-teman yang mendengarkan. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menuntun kami dalam berucap maupun berpikir. Tuhan Yesus, di dalam nama Anak-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, pada pembahasan yang pertama adalah tentang visi hidup. Baik, kita tahu bahwa visi itu adalah suatu pencapaian yang akan dicapai oleh manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga punya tujuan hidup, tapi jangan sampai tujuan hidup kita salah sasaran. Jadi kita mau tahu dulu apa kata Alkitab mengenai visi hidup. Disebutkan dalam Alkitab adalah bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah. Disebutkan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam ayat tersebut menjelaskan jika hidup kita berpusat pada Allah dan sudah sedari awal telah menentukan umat Kristen untuk hidup dalam jalan kebenaran. Jadi kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Nah, bicara tentang visi hidup, saya juga punya visi hidup. Saya punya visi hidup yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan sampai akhir hidup saya, sampai masa hidup saya selesai di bumi ini. Jadi tentunya dalam visi hidup sendiri ada misi-misi, ada cara-cara yang harus ditempuh. Ketika saya membicarakan tentang misi, ada banyak cara untuk saya dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya punya tekad ketika saya masuk ke pendidikan seni musik di UPI, bahwa ketika saya masuk UPI, saya mau melayani di gereja Tuhan, di gereja untuk memajukan pelayanan di bidang musik. Nah, pada waktu itu saya berpikir bahwa kualitas dari musik di gereja saya sendiri bisa dikatakan jauh dari gereja-gereja yang lain. Jadi dari bagian musik, dari peralatan, sarana maupun fasilitas bisa dikatakan kurang. Tapi bagaimanapun itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya sudah dari kecil ada di gereja tersebut, ada keinginan saya untuk ingin memajukan, ingin lebih memuliakan Tuhan lewat musik. Karena kita tahu bahwa dalam ibadah pun musik berperan cukup penting dalam bagian peribadahan, di mana kita biasa bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan lewat nyanyian, puji-pujian, dan tentunya menggunakan musik. Nah, itu salah satu visi hidup saya. Mungkin terdengar sederhana, tapi sampai sekarang pun saya masih terus belajar dalam mengembangkan kualitas musik di gereja saya. Jadi saya ingin mengembangkan di bagian musik, di bagian paduan suara, di bagian kur setiap kategorial. Jadi saya ingin seluruh jemaat Tuhan dapat memuliakan Tuhan di gereja, mengikuti pelayanan baik latihan kur maupun bermain musik di gereja. Jadi itu merupakan cara saya untuk
mencapai visi hidup saya, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu berbicara tentang visi hidup saya juga, saya ingin menjadi seseorang yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu saya mengambil cita-cita sebagai guru, di mana saya dapat mengajari ilmu dan saya juga dapat belajar banyak dari murid-murid saya. Tentunya saya juga ingin menjadi seseorang yang sukses, yang mempunyai tujuan hidup yang baik, tapi visi hidup saya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak hanya lewat musik, tapi saya juga ingin menjadi anak Tuhan yang dapat memuliakan dan memuji Tuhan lewat tubuh saya, lewat perilaku saya, tindakan saya, dan sampai saat ini saya menyadari bahwa tujuan yang terlihat sederhana itu ternyata sangat sulit. Ada banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan yang harus dilewati. Tapi karena saya masih hidup, maka saya akan terus belajar untuk dapat mencapai visi hidup tersebut. Nah, sekian visi hidup dari saya. Kira-kira coba teman-teman atau saudara pikirkan apa visi hidup saudara, apakah sudah memenuhi sasaran, sudah tepat sasaran dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab? Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam karakter yang dibaharui. Nah, topik kali ini tentu sangat melekat dalam diri manusia, karena setiap manusia mempunyai karakter yang unik, yang berbeda-beda, dan juga sering menjadi ciri khas bagi orang tersebut. Oke, untuk itu, apa itu karakter? Ya, karakter adalah suatu sifat atau perilaku yang sifatnya personal dan sudah melekat dalam diri setiap manusia. Karakter adalah hal yang sangat penting dalam kepemimpinan. Untuk itu, ketika Tuhan menunjuk Musa, Gideon, dan Daud untuk memimpin, maka ketika Tuhan melihat bahwa mereka siap memimpin, maka Tuhan memakai mereka hingga akhir hidup mereka. Nah, sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu perlu memperbaiki kualitas dari karakter kita. Jangan sampai karakter yang buruk terus tertanam dalam diri kita hingga kita meninggal nanti. Teman-teman, apakah pernah mendengar quotes "Be Yourself"? Nah, kalau saya sendiri kurang setuju dengan quotes seperti itu. Memang kita harus menjadi diri sendiri, tapi jangan sampai kita terbiasa, kita nyaman dengan karakter kita yang ada saat ini. Seperti saya, mungkin saat ini saya merasa mempunyai karakter keras kepala, egois. Nah, jangan sampai ketika kita mendengar quotes "Be Yourself", kita jadi nyaman dengan karakter yang seperti itu. Bisa-bisa nanti terbawa sampai dewasa, sampai kita tua, dan akhirnya kita dikenal banyak orang dengan karakter yang seperti itu. Untuk itu, selagi kita masih hidup, kita perlu memperbaharui karakter kita. Kita perlu mengupgrade, kita perlu mengubah apa yang perlu kita ubah dari dalam diri kita. Nah, menurut saya sendiri, quotes yang lebih cocok itu adalah "Be the best version of yourself". Ketika kita mendengar hal itu, jadilah versi terbaik dari diri kamu, dari diri kita. Tentu kita akan semakin termotivasi untuk lebih memperbaharui karakter kita agar kita lebih semakin menjadi orang yang baik, dan yang pasti menjadi versi yang lebih baik lagi dan versi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu serupa dengan Kristus. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jangan sampai karakter yang kita punya saat ini, karakter yang di luar dari keinginan Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang memiliki kasih, yang penuh kedamaian, tentu anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan.
Nah, karakter yang baik tentu karakter yang sepadan dengan isi firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan atau berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang karakter yang sesuai dan sepadan dengan firman Tuhan, seperti apa karakter yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, apakah teman-teman pernah mendengarkan kata dari buah roh? Ya, buah roh itu bukan seperti buah-buah yang kita tahu dijual di pasar atau ditanam di rumah, tidak ya. Tapi buah roh itu adalah ketika seseorang sudah menerima Roh Kudus di dalam hati mereka, sudah menanamkan teladan Yesus dan juga mau menerima Roh Kudus untuk menuntun hati mereka, maka ada hasil, yaitu buah yang disebut buah roh. Ya, mungkin kita pernah mendengarkan semasa sekolah minggu. Lalu apa aja itu buah-buah roh? Apa aja sih buah roh itu? Buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, yang pertama tadi adalah kasih. Kita tahu bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Lalu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 1 Korintus 13 ayat 1-7 menjelaskan kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Mungkin kita sering sekali mendengarkan kata kasih, tapi tentu untuk menerapkan kasih dalam teladan karakter kita butuh banyak sekali tantangan, tapi kita mau mengandalkan Tuhan dalam menerapkan kasih itu sendiri. Nah, yang kedua tadi adalah sukacita. Nah, sukacita itu adalah bagian dari emosi kebahagiaan atau happy atau tenang. Nah, apakah di sini artinya kita tidak boleh sedih, kecewa, atau marah? Tentu boleh, karena manusia mempunyai emosional, mempunyai emosi, dan dapat merasakan di mana keadaan sedih, marah, kecewa, dan juga tentu bahagia. Tentu sangat wajar kita bersedih ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ketika keluarga kita mungkin sudah lebih dulu meninggalkan kita, atau mungkin bagi remaja saat ini adalah ketika kita diputusin, atau mungkin ketika kita berpisah dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita sebelumnya, yang sudah membuat kita nyaman. Sedih itu wajar kita rasakan ketika momen-momen seperti itu. Nah, tentu kita juga bisa merasakan marah. Kita marah misalnya ketika ada hal-hal yang di luar dari batas kewajaran dari diri kita, atau mungkin kita merasa kecewa ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu, kita gagal dalam ujian, dalam lomba, tentu kita merasakan kecewa. Namun, Alkitab berkata, bersukacitalah. Maksudnya, kita boleh merasakan sedih, kecewa, marah, tapi kita harus tetap bersukacita. Setelah itu, kita tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan emosi yang tadi, tapi kita harus kembali bersukacita, karena kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, menuntun kita, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, jangan sampai ketika kita marah, kita malah menghasilkan yang namanya dosa. Jadi jangan sampai ketika marah kita berpikir untuk balas dendam, untuk menyimpan dendam. Nah, hal-hal seperti itu yang salah gitu. Nah, dikatakan juga di Alkitab, ada tokoh Alkitab yaitu Daud. Ia walaupun dikejar-kejar oleh Saul, tapi ia tetap bersukacita. Karena apa? Karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menuntun dia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Jadi, ia tetap bersukacita. Walaupun sebenarnya mungkin Daud memang merasa takut, merasa tidak damai, tidak nyaman ketika Saul mengejar-ngejar Daud, tapi ia tetap memilih untuk bersukacita. Nah, yang ketiga tadi adalah damai sejahtera. Matius 5 ayat 9 berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, keadaan damai adalah keadaan di mana kita merasa tenang, nyaman, dan aman. Damai sejahtera adalah damai yang berasal dari Yesus. Jadi, bagaimana caranya supaya kita
bisa hidup dengan damai? Nah, caranya yang pertama adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita juga harus percaya pada Tuhan bahwa Ia ikut andil dalam hidup kita, ikut menuntun hidup kita, menyertai kita, dan kita pun harus berdamai dengan Tuhan. Contohnya ketika kita sudah berbuat dosa, kita berdoa datang pada Tuhan, mengakui dosa kita, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya kita malah menjauh dari Tuhan, kita sudah berdosa, kita semakin jauh. Nah, itu akan membuat diri kita tidak tenang, akhirnya tidak ada damai dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin merasakan damai, kita harus berdoa dan jangan lupa untuk bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, mungkin akan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur dalam segala hal. Nah, yang keempat tadi adalah kesabaran. Nah, kalau ketiga ayat 13 berkata bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kita semua tahu apa definisi dari sabar, tapi tidak hanya sekedar tahu apa itu arti sabar, tentu kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya contoh ketika di jalan raya, contohnya banyak sekali pengendara-pengendara motor yang akhirnya memilih untuk ngebut-ngebutan di jalan karena tidak sabaran. Kadang-kadang saya sendiri pun masih merasa ingin buru-buru ketika di jalan raya, tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus sabar. Mari kita latih diri kita agar kita lebih sabar. Kita harus menerapkan sabar dalam diri kita. Selanjutnya yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan bukan berarti sesuatu yang tidak berharga yang murahan, tapi kemurahan adalah sesuatu yang bernilai tinggi yang rela kita berikan kepada orang lain. Dan kemurahan yang kita berikan akan mampu memberikan nilai yang berharga bagi orang lain yang menerimanya. Kemurahan Tuhan adalah yang paling luar biasa dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Seperti dikatakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu sudah merupakan salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang murah hati. Tuhan kita juga Tuhan yang memiliki sifat murah hati. Terlebih lagi ketika Ia mengorbankan anaknya di kayu salib, Ia sudah bermurah hati kepada manusia yang penuh dosa untuk menyelamatkan manusia, sehingga Ia datang ke dunia untuk menjadi manusia, serupa dengan manusia, dan pada akhirnya disalibkan. Kemurahan itu seperti memberi bantuan, berbagi, atau memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Tapi kita juga harus mempunyai motivasi yang benar dalam memberikan bantuan atau pertolongan. Nah, motivasi yang benar adalah kita menolong, kita berbagi karena kita sudah lebih dahulu merasakan kemurahan dari Tuhan. Maka kita bermurah hati agar orang lain juga dapat merasakan berkat, sehingga orang lain juga dapat merasakan dan menerima segala berkat yang Tuhan berikan. Lalu yang keenam adalah kebaikan. Roma 12 ayat 21 mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita ditampar di pipi kiri, kita berikan pipi kanan. Jadi, ketika ada orang yang jahat kepada kita, tapi kita membalas dengan kejahatan, kita sudah sama seperti orang tersebut. Maka dari itu, kita harus terus berbuat baik, bukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita saja, tetapi kepada siapapun itu. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lalu kita baca juga di Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah,
bicara soal setia, kita nggak tahu kapan kita selesai ada di dunia ini, kapan kita meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, jangan sampai ketika di detik-detik kita akan meninggal, kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi, karena kita tidak tahu kapan tugas kita selesai di dunia ini, maka berjaga-jagalah dan tetap setialah sampai akhir hidup kita. Lalu yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan bukan berarti orang yang lemah, orang yang sedikit disenggol langsung jatuh, bukan seperti itu. Tapi lemah lembut adalah orang yang kuat, orang yang sebenarnya kuat, tapi dia dapat mengontrol, ia dapat mengendalikan kekuatannya dan mengendalikan dirinya. Jadi, kita perlu mempunyai sifat kelemah lembutan ini. Jangan sampai kita menggunakan kekuatan kita untuk menindas orang lain. Nah, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Walaupun yang terakhir, tapi ini sangatlah penting untuk kita terapkan. Penguasaan diri adalah keadaan di mana kita dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan keinginan-keinginan, tentunya keinginan duniawi seperti hawa nafsu ataupun keinginan lainnya yang berasal dari diri kita. Contoh penguasaan diri adalah kita mempunyai tubuh yang lengkap, kita punya tangan, punya mulut, punya mata, punya telinga, tapi ketika kita tidak dapat mengendalikan diri, ketika kita tidak dapat menguasai diri sendiri, apa gunanya? Ketika kita tidak menggunakan kaki kita untuk pergi ke gereja, malah pergi ke tempat-tempat yang tidak senonoh, ketika lidah kita atau mulut kita tidak dapat kita kendalikan sehingga kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Tentu di sini Tuhan menyuruh kita untuk dapat mengendalikan diri, dapat menguasai diri. Kita juga harus mengendalikan hati dan pikiran kita, karena dari situlah tertanam niat-niat yang jahat. Maka dari itu, penguasaan diri sangatlah penting bagi kita. Nah, teman-teman, jadi kita sudah tahu apa saja itu buah roh. Dan kiranya kita jangan hanya sekedar tahu, tapi juga kita dapat melaksanakannya, melakukannya di kehidupan kita sehari-hari, tentunya agar kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan lewat diri kita sendiri. Tentu ini adalah PR bagi kita semua. Jadi mari kita terus belajar agar menjadi anak-anak Tuhan yang menerapkan buah roh dalam hidup kita. Baik, topik selanjutnya dan topik yang terakhir adalah tentang menang terhadap pencobaan. Tentu kita setiap manusia pernah mengalami pencobaan atau mengalami hal-hal yang sulit, kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini mari kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Baik, dari ayat tersebut kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai, untuk menghadapi pencobaan. Tapi yang tentunya tidak melebihi dari batas kemampuan kita atau kekuatan kita. Nah, selama kita hidup, kita mempunyai 3 musuh. Tentunya hal-hal ini adalah hal-hal yang harus kita hindari dan menjadi tantangan juga bagi kita. Yang pertama adalah iblis. Nah, iblis menanamkan kebencian, kemarahan, dendam, pikiran yang tidak baik, kemarahan kepada diri kita. Nah, jadi iblis ingin agar kita dapat berbuat dosa. Kenapa? Agar kita dapat mendukakan hati Tuhan. Ketika kita sudah berdosa, tentu kita dapat membuat Tuhan menjadi sedih, mendukakan hati Tuhan. Jadi, iblis ingin kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita harus menghindarinya. Lalu, apa senjata kita untuk kita dapat melawan iblis? Nah,
kita tahu bahwa iblis tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, senjatanya adalah bukan senjata duniawi, bukan seperti pisau, pistol, ataupun apapun itu, tapi senjata-senjata sorgawi, di mana kita harus memperkuat iman kita. Kita harus dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mengerti dan mendengarkan dan memahami arti dari firman Tuhan, agar kita tahu apakah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan larang. Untuk itu, ketika kita berperang melawan iblis, kita tidak bisa memakai kekuatan kita saja, tapi kita perlu Tuhan, kita perlu melibatkan Tuhan untuk berkuasa atas diri kita dalam berperang melawan iblis. Lawanlah iblis dengan kekuatan Allah. Yakobus 4 ayat 7 berfirman bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Luar biasa. Jadi di ayat tersebut dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Tuhan, maka iblis akan kita kalahkan dengan kekuatan Tuhan. Lalu selanjutnya musuh yang kedua adalah dunia. Nah, kenapa? Dunia dan isinya ini merupakan tantangan selama kita hidup tentunya. Banyak sekali hal-hal yang menyesatkan dalam dunia ini, di mana dunia ini mengincar segala popularitas, mengincar segala kekayaan, jabatan, tapi kita tahu bahwa dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh tergoda oleh hal-hal seperti kekayaan, jabatan, uang, atau apapun itu yang sebetulnya memang kita perlukan, tapi dapat menyesatkan kita jika kita tidak dapat mengendalikannya. Kita sebagai manusia pun tentu harus mempunyai jiwa sosialis. Kita harus bersosialisasi kepada banyak orang. Kita harus mempunyai relasi yang baik dengan orang-orang. Tapi kita juga harus sama seperti ikan di laut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa air laut rasanya asin, tapi ikan-ikan yang hidup di laut tidak asin. Nah, itu namanya adalah sifat insulasi. Jadi, sama seperti ikan yang tadi sudah diumpamakan, kita pun sebagai manusia, walaupun kita hidup di dunia ini, yang tentunya banyak sekali hal-hal yang menyesatkan, tapi kita tidak boleh ikut terjerumus ke dalamnya. Kita harus mempunyai sifat insulasi seperti ikan di laut. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Baik, sebagai penutup, tadi dijelaskan bahwa di 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kita harus percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tapi kita harus membuka hati kita. Kita harus mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk tahu jalan keluar dari Tuhan, kita perlu tahu bagaimana atau apa itu jawaban dari Tuhan lewat tentunya doa-doa kita. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan agar kita tahu apa maksud Tuhan, apa jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita dapat melewati pencobaan-pencobaan tersebut dan kita dapat menang melewati pencobaan-pencobaan tersebut. Jangan sampai pencobaan-pencobaan yang kita alami terasa sangat berat sehingga malah membuat kita jauh dari Tuhan, malah membuat kita merasa ini kayaknya Tuhan gak sayang sama aku nih, atau merasa kayaknya aku
nggak dikasihi sama Tuhan. Jadi sehingga kita tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi ke gereja. Nah, jangan sampai pencobaan-pencobaan yang kita lewati membuat kita jauh dari Tuhan. Sekian sharing tentang firman Tuhan hari ini. Kiranya dari video ini kita dapat paham, dapat mengetahui bahwa kita hidup ini harus mempunyai visi hidup. Dan yang pasti, visi hidup tersebut harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga harus mempunyai sifat atau karakter yang selalu kita baharui, yang selalu menjadikan kita menjadi manusia yang menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan sampai kita menanamkan karakter yang buruk sehingga menjadi kebiasaan bagi kita. Lalu kita pun harus menerapkan buah roh dalam diri kita. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus untuk menuntun kita, sudah menerima Roh Kudus untuk berdiam di hati kita, maka kita harus menjadi anak-anak yang beroleh buah roh. Kita harus mengasihi, kita harus belajar menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan, berdoa, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita tahu jawaban Tuhan atas doa-doa kita tahu jalan keluar yang Tuhan berikan ketika kita sedang menghadapi pencobaan, sehingga kita mendapatkan kemenangan atas pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jangan menjadikan pencobaan tersebut sebagai langkah kita untuk menjauh dari Tuhan, tetapi jadikanlah pencobaan-pencobaan tersebut sebagai penguat dari diri kita agar iman kita semakin kuat terhadap ujian atau godaan duniawi seperti yang tadi sudah dibilang, ada iblis, ada dunia, dan ada hawa nafsu. Sekian video sharing hari ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Untuk mengakhiri sharing firman hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya visi hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui talenta kami, melalui pekerjaan kami, melalui tingkah laku kami, tubuh kami, dan kiranya kita dapat menerapkan buah-buah roh dalam karakter kita, agar kita menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu dekat denganmu, untuk menjauhi godaan dari dunia, untuk menjauhi godaan dari iblis, untuk tidak mau menuruti hawa nafsu kami Tuhan, agar kiranya kami dapat menang melewati pencobaan-pencobaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan karena selalu menuntun kami, menyertai selalu Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terang, menjadi anak-anak Tuhan yang terang di tempat yang gelap Tuhan, agar kami dapat menerangi setiap kehidupan kami pribadi maupun menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauh dari atas segalanya, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.